Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Namun saya ajak kita semua jemaat Tuhan untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur hanya kepada Engkau Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami dari hari ke hari sampai pada saat ini kami ada sebagaimana ada, semua oleh karena anugerah Tuhan bagi kami. Dan kesempatan ini kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari urapan-Mu atas kami semua, urapan-Mu atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Kami tahu firman Allah berkuasa, firman Allah yang dapat mengubah segenap kehidupan kami. Firman Allah meneguhkan hati dan iman kami untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini saya beri tema menanggalkan semua beban. Yang terambil di dalam Ibrani pasal 12, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini, kita dapat melihat apa yang dinasihatkan firman Tuhan bagi kita, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, yang tentunya saksi yang dapat selalu memperhatikan kehidupan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan sebagaimana dikatakan, karena itu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan kita ibarat atau seperti orang yang sedang melakukan satu perlombaan. Perlombaan yang tentunya kita semua diwajibkan untuk ikut serta dalam perlombaan atau dalam pertandingan iman. Namun untuk mencapai garis akhir, untuk mencapai tujuan dari suatu perlombaan, maka tentunya ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, untuk dapat mencapai kepada tujuan kita, yang pada akhirnya kita dapat menerima kemenangan, maka firman Allah mengajarkan kepada kita supaya apa? Kita harus menanggalkan hal-hal yang merintangi perlombaan iman kita. Kita harus menanggalkan apa saja, seperti di sini dikatakan, kita harus menanggalkan semua beban, ya. Tidak mungkin kita akan sampai kepada tujuan
iman kita, tidak mungkin kita sampai kepada garis finish ketika kita dalam perlombaan itu sedang ada dalam menanggung beban. Kalau ada beban yang berat, maka tentunya beban itu akan menghalangi kita, akan memperlambat kita dalam perlombaan untuk mencapai garis akhir. Itu sebabnya firman Allah katakan bahwa karena itu marilah kita menanggalkan semua beban. Beban apa saja, beban yang seringkali merintangi kita sehingga kita tidak kuat dalam perlombaan iman. Kita tidak kuat dalam mengatasi banyak hal yang dalam kehidupan kita. Yang tentunya hal-hal atau masalah dan persoalan yang seringkali mengikat kehidupan kita, yang seringkali menghalangi kita. Dan itulah beban yang seringkali merintangi kehidupan saudara dan saya. Tidak hanya beban masalah dan persoalan, tetapi juga seperti dikatakan beban dan dosa. Ya, dosa yang seringkali merintangi kehidupan kita. Itu sebabnya dalam iman kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka tentunya untuk mencapai garis finish, untuk mencapai suatu kemenangan, maka kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita harus tanggalkan, kita harus tinggalkan hal-hal yang seringkali menghalangi pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab kalau hal-hal itu ada di dalam diri kita, ada di dalam kehidupan kita, maka tentunya dalam perlombaan iman kita tidak akan sampai kepada tujuan akhir, yaitu keselamatan. Itu sebabnya pada hari-hari ini adalah waktunya kita harus menanggalkan semua beban yang banyak merintangi kehidupan kita, beban dosa yang tentunya tidak mudah, yang tentunya bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus sendiri yang berkata, "Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan memberikan sentosa kepadamu." Jadi untuk dapat menanggalkan semua beban, tentunya kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan kepada Yesus, sebab Yesus yang sanggup melepaskan setiap kita dari beban masalah, dari segala persoalan kita ataupun beban dosa yang seringkali masih mengikat kehidupan saudara dan saya. Sebab kalau tidak demikian, maka tentunya kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup dengan kekuatan kita. Tetapi oleh pertolongan daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, maka saya percaya beban apapun, masalah apapun, bahkan dosa sekalipun, kita dapat menanggalkannya. Sebab dosa kita, firman Allah katakan bahwa Yesus telah menanggung segala dosa kita. Sehingga dengan demikian maka saudara-saudara, ketika dalam iman pengiringan kita kepada Tuhan akan membawa kita dari hari ke hari, kita akan semakin hari semakin maju dalam iman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Sehingga dengan demikian saya katakan tadi, ketika kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, maka kita dapat berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Kita harus lakukan perlombaan iman dengan tekun, walaupun mungkin rasanya sukar, walaupun rasanya berat, sebab kita akan melewati begitu banyak rintangan, begitu banyak hambatan-hambatan yang seringkali merintangi, menghambat pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah hal-hal yang ada di dalam diri kita, ataukah hal-hal yang datang dari dunia yang seringkali menghalangi kita.
Tetapi ketika kita mau tekun dalam iman kita mau terus maju dalam perlombaan iman, maka saya percaya melalui pertolongan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya sehingga kita dapat mencapai garis finish, yaitu di mana kita dapat menerima kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi perlombaan ini kita harus lakukan dengan tekun dan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kita harus lakukan perlombaan iman itu. Kita harus menanggalkan semua beban. Kita harus bertekun. Dan ingat bahwa Yesus yang selalu memimpin kehidupan kita. Itu sebabnya mata kita harus selalu tertuju kepada Yesus. Sebab Dia yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Sebab Dia yang akan memimpin kita. Dia yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jangan kita berpaling. Jangan kita melihat ke kanan dan ke kiri. Yang seringkali mempengaruhi kehidupan kita. Yang akhirnya kita tidak sampai kepada tujuan. Tetapi pada saat malam hari ini, melalui firman Tuhan, diingatkan kepada kita semua supaya kita melakukan perlombaan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin iman kita dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami beban, engkau sedang mengalami banyak masalah, hal-hal yang seringkali merintangi kehidupanmu, merintangi perjalanan imanmu. Ingat firman Allah katakan, jika engkau mengalami hal yang seperti itu, ingat Yesus. Ingat Yesus. Yesus yang telah menanggung segala beban. Yesus yang telah menanggung segala dosa kita. Yesus yang telah menanggung segala hal dalam kehidupan kita. Ya, dalam pergumulan yang berat, pergumulan yang kita hadapi, firman Allah katakan kita belum sampai meneteskan darah. Tetapi ingat Yesus, pengorbanan Yesus. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap beban, setiap masalah dan persoalan kita. Dan tidak hanya menanggung beban dan masalah persoalan kita, tetapi Dia yang membawa iman kita untuk masuk kepada kesempurnaan. Itu sebabnya hari-hari ini, mari kita pusatkan hati kita, mata rohani kita tertuju kepada Yesus. Supaya apa? Kita dapat melakukan perlombaan iman kita dengan tekun sampai pada garis akhir di mana kita dapat menerima kemuliaan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Firman Allah saya tidak panjangkan malam hari ini, namun satu hal, mari kita tanggalkan segala beban, segala dosa, segala hal yang merintangi kita, supaya kita ikut dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan Yesus yang memimpin iman kita sampai kepada kesempurnaan. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Tuhan yang telah melepaskan kami dari segala beban, dari segala masalah, dari segala persoalan kami, bahkan dosa yang seringkali menghalangi, mengikat kehidupan kami. Engkau telah lepaskan bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak lagi terikat dengan beban, dengan dosa yang merintangi kita, dan kami mau tetap setia mengiring Engkau Tuhan, sampai Engkau Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Malam hari ini umat-Mu mungkin dalam masalah, mungkin dalam persoalan mereka, mungkin dalam segala sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau lepaskan umat-Mu dari segala beban, dari segala persoalan, dari segala sakit penyakit. Biarlah mereka tetap maju terus dalam pengiringan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bila sukacita damai sejahtera Allah senantiasa melimpah atas kehidupan kami umat-Mu Bapa. Terima kasih, ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus bangkit, kuat, menang.